Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
Kau Tuhan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problemnya, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, sehat dan semangat. Nah, kali ini ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sampaikan untuk jemaat Tuhan. Akan diadakan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan bisa mempersiapkan roti atau bisa juga biskuit. Untuk anggur, perjamuan jemaat Tuhan bisa mempersiapkannya diganti dengan sirup. Kita juga mengingatkan akan ada 2 metode online giving. Jemaat Tuhan diajak untuk selalu menabur melalui scan QR barcode atau mentransfer ke rekening yang ada di layar ini. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk selalu mengingat saudara-saudara kita yang pastinya tidak akan pernah lupa dengan wajah mereka. Mari ikut bergabung dan aktif di live online chat sekarang juga. Ayo kita live online chat. Mengajak seluruh jemaat juga untuk memfollow akun Instagram @GBI_Rock_Mataram. Sekali lagi follow Instagram kita di @GBI_Rock_Mataram. Jangan lupa mensubscribe YouTube channel untuk mendapatkan informasi terupdate. Pokoknya keren-keren, menambah semangat dan rohani kita terus bertumbuh. Baik jemaat Tuhan, itulah dia informasi yang kami sampaikan. Selamat menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Tetap hidup sehat dan di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan,
penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu sebab semua yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Allah yang selalu ada di saat-saat sulit kami. Kami bersyukur, kasih-Mu
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Seperti Ayub berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terlalu besar kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say, all my life, oh, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat. Cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari Sarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini, the power of vision and the power of the right succession. God bless you warga kerajaan. Amin.
Shalom untuk semua warga kerajaan yang ada di sini maupun yang melihat tayangan ini. Tema kita adalah The Valley of Blessings. The Valley of Beraka. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan lembah pujian. Ketika kita yaitu harus memberi nama pada tempat yang kita sekarang pakai sebagai headquarters kita. Pada saat itu saudaraku, kita sedang menghadapi keadaan yang tidak mungkin. Jangan takut dengan keadaan tidak mungkin. Mujizat itu memerlukan satu hal, yaitu sesuatu ketidakmungkinan. Kalau tidak mungkin baru ada mujizat namanya. Kalau tidak kan cuma pertolongan, remedi ataupun ya kebetulan. Tapi ketidakmungkinan itu adalah awal atau benih atau bahan baku daripada mujizat. The Valley of Beraka itu the Valley of Blessings. Rencananya lembah itu adalah lembah pembantaian. Lembah kebinasaan, lembah kehancuran. Apa yang saudara katakan akan terjadi. Apa yang saudara lihat bisa terjadi. Di dalam 2 Tawarik 20 ketika saya memberi nama ini. Maka di situ firman Allah mengatakan setelah itu Bani Moab, Bani Amon dan orang-orang Meunim datang untuk berperang dan untuk menghancurkan Yosafat dan kerajaan Yehuda. Kalau kita baca Alkitab mesti jelas. Ya, setelah itu apa artinya? Yaitu 2 Tawarik 19. Satu pasal sebelumnya dikatakan bagaimana pada waktu dia hampir-hampir kehilangan nyawa gara-gara yaitu asosiasi yang tidak benar. Kita tahu bahwa teman kita bisa menyeret kita atau bisa mengangkat kita. Karena dia berbesan dengan Raja Ahab dan Isabel yang sangat fasik. Hampir-hampir dia kehilangan nyawa. Tetapi pada saat itu ada seorang hamba Tuhan yang menegur dia. Mengapa kamu membela orang yang memusuhi aku, kata Tuhan. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Bisa menyeret kita ke bawah atau mengangkat kita ke atas. Tetapi dengan rendah hati dia mengakui kesalahannya. Setiap daripada kita mulai kemenangan dengan merendahkan hati. Sebab kerendahan hati, humility, itu khas ada pada warga kerajaan. Sebab seperti rajanya, Yesus berkata, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya power in control. Punya kekuatan tetapi tetap rendah hati. Saudara yang kasih Tuhan, dia mendengar berita yang menakutkan. Di mana-mana banyak berita menakutkan. Berapa yang mati, berapa kota yang di lockdown dan sebagainya. Pada saat itu ketika berita itu yang penting respons kita. Ada beda antara reaksi dengan respons. Reaksi itu apalagi saudaraku cepat memberikan reaksi pasti salah saudara. Tapi responsnya kita belajar. Yosafat memang menjadi takut. Ketika diberitahu pasukan yang besar itu sudah dekat. Sudah ada di En-Gedi. En-Gedi itu di lembah Yordan. Sudah begitu dekat. Tetapi Yosafat jadi takut. Dan ini yang penting. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia kumpulkan seluruh bangsa untuk berseru kepada Tuhan. Di pelataran yang baru daripada bait Allah. Kenapa dikatakan pelataran yang baru? Sebab dia memperbaiki. Sebab dia merestorasi kerajaan yang Tuhan percayakan padanya. Dan juga bait Allah. Hubungan dengan Tuhan. Dan dia mendirikan semua hakim-hakim di semua kota. Dia melakukan yang benar. Dan di pelataran yang baru, gambaran hati yang baru, sikap yang baru, pertobatan sungguh-sungguh yang baru, itu baru ada hasilnya. Dan perhatikan doa daripada Yosafat. Ketika engkau mengambil keputusan yang benar untuk mencari Tuhan, maka kita mengadakan petisi, permohonan kepada raja. Yosafat belajar daripada David nenek moyangnya. David tidak menempatkan diri sebagai raja, tapi sebagai wakil raja. Dia selalu datang pada raja yang besar itu dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Segala masalah dalam hidup kita kan tidak bertanya pada Tuhan. Ada beberapa investasi yang gagal yang pernah saya alami. Saya akui karena kurang bertanya pada Tuhan. Saya cuma kalkulasi saja. Tidak usah salahkan siapa-siapa. Tetapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Dan ini doanya yang kita belajar. Pertama-tama dia mengakui siapa Tuhan itu. Bukankah engkau Allah nenek moyang kami, Allah yang membuat perjanjian, Allah yang ada di sorga, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bangsa Amon, Moab, sekecil di hadapanmu. Dia berkata, engkau yang membelah laut bagi kami. Engkau yang membuat mujizat dan memberikan pada keturunan Abraham. Aku keturunan Abraham, sahabatmu. Lalu kemudian Tuhan mengusir bangsa-bangsa itu. Supaya kita bisa diam di tanah yang dijanjikan. Bukan tanah perjanjian ya, tanah yang dijanjikan. The promised land. Sekarang mereka datang untuk membinasakan kami. Tidakkah engkau akan menghukum mereka ya Tuhan? Saudara harus belajar di sini. Yaitu lapor pada Tuhan. Jangan memberitahu yang Tuhan sudah tahu. Tapi akuilah kebesarannya. Baru kuasanya. Pertama itu sifatnya. Tuhan tuh suka kalau kita mengakui bahwa dia itu Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang memegang perjanjian, Tuhan yang tidak berubah, yang kemarin dulu dan sekarang tidak berubah. Tuhan suka kalau kita mengenal dia. Baru kita bicara tentang kekuatannya. Bagian kedua daripada doanya, dia berkata, Tuhan apakah engkau tidak akan menghukum mereka? Engkau berkata, kami boleh berdiri di pelataran ini, kami datang di bait Allah seperti engkau janjikan pada Salomo. Kalau ada pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami berdiri dan berseru sebab namamu ada di situ, maka engkau akan melepaskan kami. Salah satu nama Tuhan yang kita perlu tahu adalah dia itu Tuhan yang spesialis melepaskan dari kesesakan. Buat saya perkataan melepaskan dari kesesakan is very real. Why? Saya ini pasien asma berat saudara. Sebelum menikah saya beritahu pada calon istri saya waktu itu bahwa saya ini penyakit asma keturunan. Saya tidak akan bisa membawa kamu ke tempat-tempat dingin, ke luar negeri. Sebab saya pasien asma yang berat. Dan kalau sudah kesesakan itu saudara. Ya, tarik nafas susah, keluarkan juga susah. Dan saya bilang pada dia bahwa kemungkinan bisa 1 atau 2 bulan dalam 1 tahun saya akan berbaring di tempat tidur. Tetapi namanya udah cinta saudara ya. Dan istri saya berkata enggak apa-apa. Kita susah senang bersama. Tetapi ketika saya datang pada Yesus, saya serahkan hidup saya pada dia. Saya disembuhkan dari asma itu. Asmara ternyata lebih kuat dari asma saudara ya. Dan sudah 2 kali saya berada di tempat yang minus 40 derajat Celcius. Dekat dengan kutub utara. Yang pertama di Lapland. Di Finlandia. Yang satu lagi itu di daerah saudaraku Harbin. Di China. Semuanya es. Air panas dilemparkan ke atas saudara. Langsung beku. Tapi saya sehat sama sekali. Karena itu saya percaya. Kalau penyakit ini aja disembuhkan. Termasuk saudara yang mungkin terdampak corona. Call upon the name of the Lord. Tuhan akan melepaskan engkau dari kesesakan. Kita saya mendengar minggu yang lalu bagaimana Bapak Pendeta Roni. Ya dia cerita nafasnya sudah tersenggal-senggal. Bahkan diberikan alat bantu, diberikan nebulizer. Tetapi yang memberikan kelepasan adalah Tuhan semesta alam. Dan ketika mereka berseru, itu seluruh Yehuda, perkataan seluruh. Ada kuasa di dalam doa sepakat. Ada kumpulkan istri anakmu. Kuasa kalau bukan ketika di penjara, Paulus dan Silas. 2 orang Tuhan janji hadir. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, ada para malaikatnya juga. Bayangkan kalau Tuhan ikut bernyanyi bersama Paulus dan Silas. Apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan pintu penjara terbuka semuanya. Semua belenggu terlepas. Saya mau beritahu sesuatu bahwa untuk menghadapi masalah natural, kita bisa menghadapinya secara supernatural. Sebab supernatural mengatasi natural. Saya ulangi sekali lagi. Supernatural mengatasi natural. Saudara yang kasih Tuhan, lalu barulah dia berkata bersama dengan seluruh jemaat bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan kami minta pertolongan. Mata kami tertuju padamu. Itu yang dikatakan oleh dia. Our eyes is upon you, Lord. Saudara, ini satu rahasia yang luar biasa.
Kami tidak punya kekuatan. Ini laskar yang besar. Tidak punya kemampuan. Kami tidak tahu apa harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju padamu. Kami tahu kami harus datang pada siapa. Mata kami tertuju padamu. Yesaya pasal 26 berkata begini. Ya, orang yang percaya pada Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera yang perfect, yang sempurna. Sebab mata mereka tertuju kepada Tuhan. Saya dengar khotbah klasik itu yang mengatakan ketika Petrus memandang Yesus, dia berjalan di atas air, dia berjalan di atas ketidakmungkinan. Tapi ketika dia melihat gelombang, dia tenggelam. Hari ini hati-hati apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Kalaupun kau mengalami, engkau menjadi takut, ambil keputusan untuk mencari dan mengandalkan Tuhan. Seluruh Yehuda, perhatikan perkataan seluruh itu. Bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Kesesakan itu menimbulkan revival. Saya ulangi sekali lagi. Kesesakan menimbulkan revival. Ya, kalau dulu minta Bapak Gembala datang, minta Gembala Komsel, sekarang tidak bisa. Setiap kepala keluarga, engkau yang pimpin doa keluargamu, bukan istrimu, bukan anak-anakmu. Ya, kita lihat seluruh keluarga dengan istri dan anak-anak mereka. Para pria Yehuda berseru kepada Tuhan. Dan apa akibatnya kalau orang berdoa? Ketika mereka berdoa, maka nubuatan itu datang. Urapan itu datang. Ada perkataan lalu. Dan. Kemudian. Jadi sesuatu yang dilakukan baru kemudian terjadi sesuatu. Ketika mereka berseru dengan sehati. Roh Kudus memenuhi salah seorang dari keturunan Asaf. Namanya Yesiel bin Zakaria. Ya, Yesiel bin Zakaria itu yang dipegang oleh Tuhan. Dan Zakaria itu yang diingat oleh Tuhan. Kenapa mic ini tidak jatuh? Sebab saya memegangnya. Arti yang lain yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan yang membuat mata masa Anda tidak melihat. Tuhan yang membuat telinga masa dia tidak mendengar. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, dia dihinggapi oleh roh Tuhan. Di tengah-tengah jemaat. Tidak ada orang kenal dengan Yahasiel sebelumnya. Saya percaya lewat yaitu keadaan seperti ini. Muncullah hamba-hamba Tuhan. Emerging leaders. Saya berita nama tahun ini dengan iman akan muncul yaitu pemimpin-pemimpin baru. Hamba-hamba Tuhan baru yang diurapi oleh Tuhan. Dan tapi saya membayangkan caranya begitu luar biasa. Tuhan itu ciami saudara ya. Hebat ya. Ya, saya percaya itu bahkan anak-anak kecil akan bernubuat seperti dikatakan dalam kitab Yoel. Teruna-teruna mendapat penglihatan luar biasa. Camkan hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang. Melainkan Tuhan sendiri. Apa kekuatan Israel? Apa tentaranya? Apa jenderalnya? Apa ahli strateginya? Bukan. Kekuatannya cuma Tuhannya. Tuhan yang lebih dari cukup. Yehova Nissi. Tuhan panji-panji kemenanganku. Saudara, engkau akan berdiam diri saja. Ketika pada saat itu mendengar berita itu, saudaraku, jangan anggap rendah nubuatan. Kita mendengar ada nubuatan yang bahwa nanti setelah masa-masa ini revival akan datang, katakan amin. Itu akan terjadi. Ketika kerusuhan di Lombok dan juga kerusuhan di Ambon, yang terjadi malah revival. Orang yang tidak biasa berdoa jadi berseru kepada Tuhan. Orang yang anti Roh Kudus penuh Roh Kudus. Amin saudaraku. Camkan, jangan terkejut. Lalu Tuhan memberikan strateginya. Saya mendengar khotbah yang mantap dari Pak Yoyo minggu yang lalu. Tentang strategi Tuhan menghadapi tembok Yeriko yang luar biasa. Sekarang ini jangan main-main. Dua bangsa ditambah bangsa-bangsa lain bersatu. Ada banyak orang yang selalu bertengkar, berkelahi. Tapi kalau menghadapi musuh yang sama bisa bersatu. Bangsa-bangsa di sekitar Israel saling menyerang.
saling bermusuhan. Tapi kalau melawan Israel bisa bersatu, saudara. Kenapa kita gereja tidak bisa bersatu? Itu yang menyedihkan, saudaraku. Ya, firman Allah berkata besok harus kamu turun menyerang. Diajarkan oleh Tuhan, the best defense is to offense first. Masih ingat sejarah perang 6 hari? Pada waktu hari kedua dari perang 6 hari itu, apa yang terjadi? Pesawat tempur Israel membumi hanguskan bandara, landasan terbang daripada pesawat-pesawat tempur daripada Syria, Mesir, dan Jordan. The best defense is to offense. Peperangan itu terjadi di pintu gerbang daripada musuh. Pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Artinya kita bukan di pihak yang diserang, kita di pihak yang menyerang. Mereka mendaki pendakian Ziz dan kamu mendapati mereka di ujung lembah. Perhatikan lembah itu. Di muka padang gurun Yeruel. Kamu tidak usah bertempur. Tinggal berdiri, stand. Dan lihat bagaimana Tuhan berikan kemenangan padamu. Ini tidak pertama kalinya. Kita ingat ketika mereka dikejar oleh the chariots of Pharaoh. Tentara dan kereta berkuda daripada Firaun. Mereka cuma diam dan menonton. Dalam hal ini kita harus tahu. Kalau kita bekerja Tuhan menonton. Kalau Tuhan yang bekerja kita yang menonton. Silakan pilih. Di dalam hidup saya memilih jadi penonton dan bertepuk tangan buat Tuhan yang hebat yang menyelesaikannya bagiku. Saya perhatikan, jangan kamu takut atau terkejut. Maju, Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, seringkali mujizat itu seperti orang yang mendekati automatic door dan akan terbuka sendiri. Ada orang dari kampung belum pernah ke kota. Dan ketika dia mau masuk mall, ketika dia mendekati pintu terbuka sendiri. Dasar orang kampung, saudaraku, dia tangking dikira roh jahat, saudara. Apa artinya? Masalah itu, kalau kita maju bersama Tuhan akan terbuka sendiri. Saya tidak tahu pintu-pintu apa tertutup. Seringkali kita minta orang lain menyelesaikannya. Jangan hadapi sendiri bersama Tuhan. Dan kau akan mengalami pintu kemenangan, pintu kelepasan akan terbuka bagimu. Dan besok aneh sekali strategi daripada Tuhan. Strategi daripada Tuhan menaruh para penyanyi. Setiap tentara punya marching band tentu saja. Ya, marching band dan lagu-lagu yaitu saya masih ingat saya masih remaja. Lagunya Ganyang-Ganyanglah Malaysia, Maju Tak Gentar yang begitu saudara. Tapi ini lagunya adalah For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Perhatikan saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang pembosan. Kalau Dia memilih saudara dan keluargamu, Tuhan akan melanjutkan kasih setianya kepadamu. Sebab Tuhan itu baik. Ya, ada yang berkata semua yang buruk daripada Tuhan keliru. For the Lord is good and He's a very good Father. Saudaraku, ada yang berkata, Tuhan terima kasih buat corona yang kau berikan. Loh, ada apa? Tuhan itu tidak memberikan penyakit. Tapi pasti ada rencana Tuhan di belakangnya. Saya percaya dengan segenap hati saya. Revival akan terjadi. Dan ini baru permulaan. Sebab kitab Wahyu mengatakan. Ketika yaitu kuda pucat itu. Hijau kekuning-kuningan pucat itu muncul. Yang mengendarinya adalah maut. Dan di belakangnya ada dunia orang mati mengikut dia. Dan apa yang terjadi? Orang akan mati 1/4 dari penduduk bumi. Ini belum cawan murka Allah. Belum sangka kalah. Baru meterai. Meterai keempat. 1/4 akan mati. Disebutkan karena penyakit. Karena kematian. Dan juga karena binatang-binatang buas. Binatang biasa yang tidak terlalu buas jadi buas sekarang. Bagaimana kita melihat kelaparan itu? Ya karena apa? Karena belalang saudaraku. Dan belalang sekarang ini belalang ninja. Mutant. Besarnya 2 kali lipat. Lebar daripada sayapnya 2 kali lipat. Dan mereka sedang siap-siap untuk menyerang
Pakistan, dan China. Kedua tempat itu menganiaya umat Tuhan. Jangan menjamah biji mata Tuhan. Bakteri yang biasa jadi sadis. Amuba biasa jadi sadis. Virus yang biasa jadi sadis. Itu akhir zaman. Jangan takut. Kita bersama dengan Tuhan. Nyanyikan nyanyian syukur. Praise the Lord. For His mercy endures forever. Saudara, kalau mau saudara perlu tahu, saya sangat percaya the power of praise. Kuasa puji-pujian. Bagaimana saudaraku, ada satu sejarah terjadi dalam hidup kami. Ayah mertua saya difitnah, dimasukkan penjara. Ketika beliau yang tidak salah dimasukkan penjara bersama para penjahat di Kalisosok, Surabaya. Yang kami lakukan adalah saya mengajak seluruh keluarga untuk apa? Untuk menyanyi dalam penjara. Karena kebetulan latihan saya berkhotbah itu di penjara Kalisosok itu, saudara. Jadi saya ini bukan lulusan California, saya lulusan Kalisosok. Dan saya mengatakan pada semua narapidana yang ada di situ. Saya akan buktikan pada kalian semua, ayah saya ini tidak salah. Tuhan akan keluarkan dia dari sini. Lalu kami memuji Tuhan. Saya masih ingat adik ipar saya sedang hamil besar. Dan mungkin kepikiran ayahnya, putra pertama persis dengan opanya wajahnya, saudaraku. Tetapi kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian. Seringkali saya mengusir roh jahat, cukup dengan memuji Tuhan. Ketika saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, something happen. Kuasa kegelapan menggelepar-gelepar, saudara. Sebab kekuatan pada nama Yesus. Pada apa yang sudah dilakukan Yesus, darah Yesus. Dan mereka menaikkan pujian. Perhatikan, mereka memakai pakaian kudus yang semarak. Mari kesempatan kita ada di rumah ini, kita periksa kehidupan kita. Adakah di pakaian, kita anak Tuhan disuruh pakai pakaian putih, maksudnya linen ya. Linen putih gambaran kesucian. Apakah ada noda-noda di situ? Mari kita minta ampun dan kita minta Tuhan bersihkan. Sebab doa orang benar, apabila dia doakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Bukan doa orang Kristen loh, doa orang benar. Tidak semua orang Kristen orang benar, ataupun pendeta, ataupun gembala, saudaraku. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Tuhan yang menghadang mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka saling membunuh satu dengan yang pertama-tama Amon dan Moab membunuh orang-orang penggunaan Seir. Dan kemudian mereka saling membinasakan satu dengan yang lain. Kekacauan besar terjadi. Ketika orang Yehuda sampai di sana, mereka sama sekali tidak perlu berperang. Yang mereka lakukan cuma menjarah. Tempat itu penuh dengan pembantaian daripada musuh-musuh mereka. Lembah pembantaian menjadi the valley of Beraka. 3 hari mereka menjarah barang itu. Karena begitu banyaknya. Dan mereka memberi nama lembah itu lembah pujian. Sampai dengan sekarang. Saya tinggal di alamat saya lembah pujian Denpasar. Setiap kali saya menghadapi tantangan ataupun ancaman. Saya katakan saya ini penghuni daripada lembah pujian. Tuhan yang menolong saya 40 tahun yang lalu. Adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saya hari ini. Sebab His name is I am. Namanya bukan I was. Namanya bukan I will be. Namanya I am. Dan orang mereka pulang dengan sukacita karena Tuhan membuat mereka bersukacita. The Lord membuat mereka rejoice. Valley of Beraka. Saya berdoa. Lembah pembantaian. Lembah kegagalan. Lembah kegelapan, Tuhan roba. Lembah bayang-bayang maut, Tuhan roba. Sekarang pada Pak Roni, sebab setelah dia disembuhkan Tuhan dan dinyatakan bebas COVID-19 dan tidak menular, maka penelitian yang terakhir itu sedang dibicarakan sekarang, saudaraku, yaitu terapi plasma darah dari orang yang disembuhkan, convalescent. Bila dimasukkan dalam orang yang menderita bisa sembuh, saudara. Saya bilang, Ron, kamu dari sakit jadi sakti. Amin. Tuhan bisa merubah sakit jadi sakti. Saya dulu sakit secara ekonomi, sakit secara jiwani, rohani, Tuhan sembuhkan. And here I am.
Tapi sayang sekali kalau saya baca di Tawari selanjutnya, tanpa bertanya pada Tuhan. Ini akibatnya kalau tidak tanya pada Tuhan, tidak punya strategi. Dia kongsi dengan Ahazia. Kok tidak kapok saudaraku? Kembali bersekutu dengan keluarga Ahab dan Isabel. Dan mereka membangun kapal-kapal untuk berlayar ke Tarsis, daerah Turki sekarang. Dan seorang hamba Tuhan, sederhana, emerging leader. Tidak ada orang tahu Elisir bin Dodawa ini. Dari Maresa. Dia bernubuat, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Saya mengajak para umat Tuhan, jangan Anda anggap rendah nubuat, tapi diuji. Banyak nubuatan yang asal kubuat-buat, tapi yang daripada Tuhan. Message yang diurapi Tuhan, dengarkan. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. Kapal-kapal itu pecah, tak dapat berlayar ke Tarsis. Tanpa berkat Tuhan, yang ada cuma kehancuran. Tetapi kalau kita mengikuti strategi daripada Tuhan, God strategy, yang ada kemenangan dan kemuliaan. 3 hari mereka menjara saking begitu banyaknya. Jadi saudara, kalau ada musuh menyerang, mereka cuma setor jarahan kepada kita. Amin. Karena itu dengarkan firman Tuhan ini, ketika kita takut, kita memberikan respons yang benar. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ketika engkau berdoa sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sifatnya Tuhan. Kemudian ada pesan Tuhan. Tidak tahu lewat suara Roh Kudus, lewat firman Tuhan, lewat seorang teman. Ataupun mungkin asisten rumah tanggamu yang dipakai oleh Tuhan. Dia bisa berbicara dan memberikan kunci kelepasan itu. Engkau tidak perlu berperang. Tapi engkau sendiri harus maju. Dengan naikkan puji-pujian. Ini tidak bisa dimasukkan di akademi militer saudara. Akademi militer mana yang mengajarkan rombongan kor untuk maju ke depan. Tetapi itulah secara Tuhan. Setinggi langit pada bumi. Ya, sejauhnya timur dari barat juga. Yaitu pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Karena itu nanti bersama dengan para pemuji. Naikkan puji-pujian buat Tuhan. Sesungguhnya engkau baik. Sesungguhnya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Saya 40 tahun ikut Tuhan. Dan saya mengalami dari satu krisis ke krisis yang lain. Krisis yang lain. Kuncinya satu. The power of praise. Saya tutup dengan satu kesaksian sederhana. Tahun 2003. Saya terkena virus. Dan rupanya begitu ya virus itu. Badannya sakit semua. Lalu saya panas tinggi. Tapi kedinginan saudaraku. Setiap 10 menit baju saya diganti. Badan saya kehilangan tenaga sama sekali. Dan dokter bingung apa yang saya hadapi. Dia berkata, heran sekali ini bukan flu burung. Bukan flu babi. Bukan SARS. Bukan MERS. Kami tidak tahu ini virus apa. Sebab kalau bakteri bisa dibunuh dengan antibiotika, tapi virus gak bisa saudara. Dan saya terbaring di situ beberapa hari. Lalu datang hamba-hamba Tuhan mendoakan kami. 2 orang ibu, Nabiah Surabaya. Ibu Erna dan Ibu Lena datang tanpa berjanji. Dan mereka mendoakan saya. Ketika Ibu Lena yang sederhana itu angkat tangannya. Saya seperti dimasukkan di dalam bathtub yang isinya minyak panas saudaraku. Was! Seketika itu saya sembuh saudara. Mestinya saya tidak bisa berangkat. Waktu itu diajak teman pergi ke Israel. Padahal itu lagi intifada saudara. Tapi lewat London, Madrid, dan kemudian Paris dan pulang. Ke Yerusalem dan pulang. Saudara, saya mengalami mujizat itu. Saya mengalami speedy recovery. Saya sembuh dalam 6 hari. Sementara saya bertemu dengan seorang direktur bank yang mengalami yang sama. Dia makan ikan tuna mungkin kurang bersih. Dan apa yang terjadi dia mengalami seperti saya. Dia cerita dia cuma dari tempat tidur ke kamar mandi. Tempat tidur dia muntah-muntah selama 6 bulan. Saya cuma 6 hari. Karena supernatural bisa menyelesaikan yang natural. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara. Tetapi
Apa yang dilakukan Yosafat? Mari kita lakukan. Datang pada Tuhan dan terimalah firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Dan kita akan melihat the valley of Beraka dalam hidup saudara. Biar saya berdoa buat kalian. Bapa di sorga, Engkau sudah pernah selamatkan umat-Mu dari hal-hal yang tidak baik. Termasuk saat ini saya juga berbicara kepada umat Tuhan yang ada di Lombok, Mataram. Tahun 2000 Engkau diselamatkan dari kerusuhan. Dan kalaupun saat ini Engkau mengalami apapun, itu kecil dibandingkan apa yang pernah Engkau alami. Remember, ingat kemenangan-kemenangan yang lampau. Dan masa depan saya katakan revival terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Ada puji-pujian pada Tuhan. Dan mereka mengalami ekonomi yang luar biasa sebab mereka dapat jarahan daripada musuh-musuh itu. Sebab orang yang menang perang akan menjara, tetapi yang kalah perang akan dijara. Karena itu aku katakan damai sejahtera Tuhan atasmu. Jangan takut, ketika engkau takut ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan saya berdoa lembah kegagalan, lembah pembantaian dirubah Tuhan. Jadi valley of Beraka, valley of blessing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan roti dan anggur di rumahmu masing-masing. Bangkit berdiri bersama dengan saya. Kau bisa gunakan roti tawar yang sudah dipotong, atau kau bisa gunakan crackers atau apapun. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatan kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya kita yang terpecah-pecah dapat disatukan dengan Allah. Dan kita juga membawa kabar baik kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga. Bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Cawan anugerah. Ini bukan anggur biasa. Kita percaya. Darah Yesus membasuh semua dosa-dosa kita. Menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Hari ini sembuhlah engkau, pulihlah, bersukacitalah. Terimalah kehidupan yang baru, mata air kehidupan di dalam hati dan pikiranmu. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Engkau diampuni waktu engkau datang dan mengaku kepada dia. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini kita mengingat, kita adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga. Bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Letakkan cawan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Keluarga saling bergandengan satu dengan yang lain. Mari kita sembah ya. Haleluya. Thank you God. Kami bersyukur. Ajar kami untuk melihat, memandang kepada salib-Mu dalam segala sesuatu yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Thank you God. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Aku haus. Dan kami memberi Engkau minum dengan perbuatan baik ketaatan kami. Dan Engkau berkata sudah selesai. Kami diberikan anugerah dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa daripada salib-Mu bekerja dalam hati gereja-Mu, dalam hati setiap kami. Dengar semua hari ini. Terimalah kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitmu. Untuk tubuhmu, untuk jiwa, bahkan untuk rohmu. Engkau sudah dipersatukan dengan Allah. Biarlah hari ini kasih karunia Tuhan turun atas kehidupanmu. Terimalah itu. Jadilah umat yang mengasihi Tuhan. Umat yang menghormati pengorbanan Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. GBI Mataram Rock Ministry menyediakan online giving. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening BCA kami atas nama GBI Mataram Rock Ministry dengan nomor rekening sebagai berikut. Untuk persembahan perpuluhan 056 9577 588. Untuk persembahan diakonia 056 9163 163. Untuk persembahan misi 056 6198 198. Dan untuk persembahan umum 056 8266 288. Atau jemaat Tuhan dapat scan QR barcode di layar Anda melalui GoPay, OVO, BCA Link, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri kembali di rumah Anda masing-masing. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang setia. Apa yang Dia janjikan buat gerejanya, Dia sendiri sudah menyelesaikannya buat setiap kita. Dia adalah Imam Besar Agung. Dia mengalami semua yang Anda alami. Tapi Dia menang. Dan Tuhan mau memberikan kemenangan yang sama buat setiap kita. Biarlah hari ini kau menerima kekuatan yang baru. Kau adalah pemenang, bahkan Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas semua yang kau sentuh dengan kehidupanmu. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat engkau menjadi beruntung, supaya engkau juga membagi-bagikan kepada banyak orang berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Engkau menerima untuk memberi, engkau diberikan untuk engkau berbagi kepada setiap orang. Dan biarlah Tuhan dikenal melalui kehidupanmu. Engkau akan berjalan makin lama makin kuat menuju Allah di Sion. Dan kekuatan kasih karunia Tuhan menopang kau hari ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.